Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari peserta KKN Unifa tahun 2023-2024 dari kelompok 1 yang diketuai oleh Abangda Abdillah Zaini. Insya Allah kami sudah melaksanakan KKN selama 1 bulan di Desa Silau Lama, Kecamatan Silau Laut. Dan alhamdulillah, salah satu keunikan dari Desa Silau Lama ini, selain adanya kuburan Tuan Syekh Abdurrahman Silau, ada satu tempat wisata yang cukup menarik dan unik. Kenapa saya katakan menarik? Karena tempatnya sangat asri. Kemudian ada sungai yang dulu mungkin sungai ini sudah disebut sungai mati, tetapi alhamdulillah sekarang dihidupkan kembali oleh masyarakat di Desa Silau Lama ini. Kenapa saya katakan cukup unik? Di WDS ini diadakan lomba dayung sampan setiap tahun, dan bahkan di WDS ini sudah masuk salah satu televisi di Indonesia, dan itu menyedot pemirsa dan termasuk menyedot banyak penonton. Disinilah salah satu menariknya WDS ini dan cukup uniknya WDS ini. Dan oleh karena itulah maka kemudian salah satu wisata di Desa Silau Lama ini disebut sebagai WDS. Ini dia, wisata dayung sampan Silau Laut. Jadi Silau Laut itu salah satu kecamatan yang dulu adalah Kecamatan Erjoman, kemudian dibagi menjadi dua, satu Kecamatan Erjoman dan satu lagi adalah Kecamatan Silau Laut. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu penggagas dari WDS tersebut atau wisata dayung sampan tersebut yang luar biasa unik dan menariknya ini, asri. Dan insya Allah kalau Anda kemari, wow, ini salah satu wisata yang sangat merindukan sekali. Insya Allah kita bisa bermain dayung sampan dan lain sebagainya. Dan salah satu penggagasnya adalah Bapak Dr. Andes Zulkifli. Beliau adalah salah satu penggagas dari wisata dayung sampan di Desa Silau Lama, Kecamatan Silau Laut ini. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau mulai dari sejarah pembuatan WDS ini sampai sekarang. Insya Allah masih stay, masih baik, terawat dengan rapi, bagus. Dan insya Allah ini sudah sangat dikenal Desa Silau Lama, dan bahkan sudah sangat dikenal di Kabupaten Asahan. Dan insya Allah ke depannya akan merambah ke tingkat provinsi, bahkan insya Allah ini akan dikenal secara nasional. Mungkin kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Andes Zulkifli, salah satu penggagas dari WDS tersebut. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Bapak sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Inilah Bapak Dr. Andes Zulkifli, salah satu penggagas adanya WDS di Desa Silau Lama ini. Begini Pak, kita ingin tahu bagaimana mulai sejarah terbentuknya WDS, kemudian termasuk juga potensi apa yang ada di WDS ini, termasuk mungkin ada tantangan-tantangan yang ada di WDS ini Pak. Baik, terima mungkin kasih. Dipersilakan Pak. Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa Unifa KKN kelompok 1 yang tinggal di WDS, yang telah membantu dalam banyak hal. Dari pertanyaan tadi jawabannya sederhana sebenarnya Ustaz, bahwa ini lahir atas gagasan masyarakat Silau Lama. Iya. Kalau tadi disebutkan saya penggagas, sebenarnya boleh jadi boleh tidak, tapi yang benar itu saya penggiat. Iya, penggiat. Nah, ya. penggiat untuk terlaksananya WDS. Iya. Kenapa WDS ini lahir? Karena ingin menyelamatkan alam. Iya. Karena dulunya 100 Iya. tahun yang lalu, Iya. ini sungai inilah tempat kapalnya almarhum Syekh Abdurrahman Silau sebagai pembuka Desa Silau Lama ini untuk naik atau melalui jalur ini sampai ke tempat tinggalnya atau sekitar makamnya sekarang. Lalu kemudian berjalannya waktu, sungai ini difungsikan dengan fungsi yang lain, yaitu dengan memberdayakan tanaman-tanaman pohon air. Akhirnya fungsi sungai ini tidak maksimal lagi. Seiring dengan itu, kemudian dengan pertumbuhan manusia, ini mulai dipersempit. Sungai ini dipersempit, lalu
ada rasa khawatir generasi sekarang, generasi kami, para tokoh pemuda dan lain sebagainya, kalau kemudian tempat serapan air, kemudian saluran pembuangan masyarakat itu akan hilang. Nah, akibatnya akan merusak alam dan mengganggu berbagai kehidupan manusia. Iya. Lalu dibukalah ini dengan cara manual awalnya, lalu kemudian tahun 2020 akhir, lalu kemudian ditindaklanjuti dengan menggunakan eskavator. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ya WDS ini ya sudah bisa dimanfaatkan. Salah satu manfaatnya adalah bisa tinggalnya beberapa kalangan perguruan tinggi yang mengirimkan mahasiswanya ke desa kami, termasuk Unipa menempatkan mahasiswanya ber-KKN kelompok 1 di sini. Iya, insyaallah. Banyak perguruan tinggi dari Medan yang milih tempat dari sini, bahkan perguruan tinggi dasar. Lalu kemudian kenapa memilih? Ini pertama tadi melestarikan alam, serapan air, kemudian saluran buangan air dan hutan. Dan hutan ini akan dijadikan taman dan sekaligus hutan desa. Lalu memilih Dayung Sampan, alasannya karena ini pertanyaan sejarah. Dulu di masa generasi sebelum kami, hampir semua warga desa Silolama ini memiliki sampan, tapi sampan dayung, Ustaz. Oh iya. Sampan dayung ya. Nah, untuk apa sampan dayung pada waktu itu? Sebagai alat transportasi masyarakat dalam rangka mencari nafkah. Apakah dia mencari ikan ke hutan, sebagai transportasi mengambil kayu berbalok, mengambil kebutuhan-kebutuhan lain seperti rotan kayu dan lain sebagainya. Nah, dalam rangka untuk mengingatkan kembali kepada kita, lantas kawan-kawan berpikir, ini kita manfaatkan WDS sebagai pengungkap sejarah kembali sebagai suatu realita masa kini. Itu barangkali. Betul. Jadi tempat sungai inilah dulu Tuan Syekh Abdurrahman Silau itu. Jadi terbukanya sejarah pertama kali sungai ini, kemudian mengingat kembali dulu salah satu transportasi untuk mata pencaharian masyarakat menggunakan sampan. Dengan mengingat dua hal itulah maka WDS ini terjadi. Ya, di samping memang kekhawatiran kita juga ekosistem terganggu dan lain sebagainya, ruang semakin sempit, sehingga di sini Bapak kemudian melestarikan itu. Nah, kira-kira Pak, apa tantangan-tantangannya? Kira-kira di WDS ini kita mau tahu juga, setiap pekerjaan ini kan ada tantangan, setiap gagasan pasti ada tantangan. Mungkin kita mau tahu juga, termasuk juga nanti harapan-harapan Bapak ke depan terhadap WDS ini, begitu kira-kira. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik. Buat kami sebenarnya boleh dibilang tantangan itu tidak ada. Seandainya ada tantangan, kami anggap bahwa tantangan itu sebuah motivasi buat kita. Begitu ya, motivasi. Tapi harus kita ingat, garis dibawahi bahwa tidak semua perjuangan tanpa tantangan. Betul. Hanya saja bedanya di kita di sini di WDS, tantangan itu kita anggap, kita jadikan sebuah motivasi positif. Akhirnya dengan semakin banyak tantangan, semakin berenergik untuk melakukan percepatan pembangunan. Diharapkan suatu hari nanti, harapan kita suatu hari nanti WDS ini diminati oleh masyarakat dalam rangka untuk berwisata. Apakah dia dapat menikmati alam hutan yang asri, atau kemudian bisa menikmati berbagai wahana lain yang insya Allah ke depan akan kita wujudkan. Itu harapannya. Itu harapannya Pak ya. Harapannya. Lalu harapan kedua bahwa semua kalangan, semua pihak itu bisa ikut mendukung terobosan ini, karena kami yakin benar bahwa ini tidak akan bisa selesai atau paling tidak mencapai puncaknya kalau tidak ada partisipasi semua pihak, semua kalangan. Betul. Itu harapannya. Jadi insya Allah ya, mungkin pihak desa membantu, kecamatan membantu, kabupaten membantu, provinsi, atau bahkan secara nasional ya Pak ya, bisa membantu. Dan saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, perlu Anda tahu juga bahwa ini adalah salah satu desa di mana Tuan Syekh Abdurrahman Silau itu kalau dikenal secara nasional adalah Ustadz Abdul Somad,
maka beliau adalah unyangnya. Inilah kampung halaman beliau. Waktu beliau dilahirkan, sewaktu beliau kecil di sini. Itu yang juga Anda perlu tahu, bahwa insya Allah mudah-mudahan ke depannya bukan hanya ustadznya saja yang terkenal secara nasional, tapi kekaromahan unyang beliau Tuan Syekh Abdurrahman Silau juga akan dikenal secara nasional, dan insya Allah WDS ini juga akan dikenal secara nasional. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi, Pak. Kira-kira langkah-langkah apa saja yang sudah diwujudkan dan akan diwujudkan ke depannya untuk meraih kebersamaan dengan masyarakat, termasuk memberdayakan WDS ini sampai pada tingkat nasional? Mungkin ada mimpi sampai tingkat nasional, Pak, ya? Bahkan internasional. Wah, subhanallah. Bahkan internasional, saudara. Iya. Internasional. Iya. Yang diwujudkan itu pertama menjalin kerjasama dengan seluruh pihak sebagai wadah seputar WDS ini. Lalu kemudian yang sudah ada diantaranya bisa bermain sampan, tapi sampan dayung. Lalu kemudian ada main sepeda air. Dan ke depan akan ada beberapa wahana yang lain yang sedang kita rancang, diantaranya adalah seperti permainan air juga tetap, yaitu kolam, dan mungkin bisa jadi hal-hal lain yang berhubungan dengan air. Jadi sekarang kita sedang memperluas WDS ini kan ada 1.500 meter, Ustaz. Oh iya. Ya, baru terkelola 500. Tapi kita ingin menambah luas ke belakang. Kita sudah perluas wilayah, ada 36 rantai lagi yang akan dijadikan kolam renang dan danau. Wah, subhanallah. Ya, itu ke depannya. Ke depannya, ya. Jadi harapan tentang WDS itu, harapan tentang pemangku kepentingan, ya perlu kami sampaikan juga. Iya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Ya, apakah dia kalangan birokrasi, kalangan ustadz, masyarakat luas, dan lain sebagainya. Maupun organisasi, terutama organisasi muslim, karena kami ini mengelola di tempat di mana wilayah ini terkenal dengan religiusnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa pertahankan itu ke depan hingga WDS bisa menjadi salah satu upaya dakwah ke depan di lapangan. Insya Allah. Kami mohon butuh kerjasama, kemudian tadi mengharapkan saya ulangi, mengharapkan semua pemangku kepentingan bisa memberikan setidaknya sumbang saran, sumbang saran untuk lebih majunya ke depan WDS ini. Terima kasih, Pak. Saudara kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa wawancara kita dengan salah satu dari penggagas WDS ini. Mulai dari sejarahnya, mulai dari harapan-harapan ke depannya, dan termasuk juga bahwa WDS ini didirikan oleh anak negeri, anak asli desa Silo Lama, anak asli kecamatan Silo Laut, anak asli dari Kabupaten Asahan, ya, Asahan, anak asli. Oleh karena itu ya, kita minta semua pihak untuk membantu terciptanya ini semua, mulai dari pihak desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan sampai pada tingkat nasional. Ke depan insya Allah mudah-mudahan WDS semakin baik, semakin berkah, dan insya Allah semakin jaya. Terima kasih Pak Dr. Andes Zulkifli yang sudah mengungkapkan, dan insya Allah mudah-mudahan kita punya andil juga untuk kemudian bisa memberikan yang terbaik kepada WDS ini. Sekali lagi, terima kasih Pak Idul. Ya, assalamualaikum Pak Idul. Waalaikumsalam. Demikian wawancara kami dengan salah satu penggagas dari WDS, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.